Kehidupan seseorang di dunia ini dimulai dengan dilahirkannya seseorang dari rahim ibunya. Kemudian setelah ia hidup beberapa lama, ia pun akan menemui sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kenyataan itu adalah kematian yang akan datang menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ayat ini merupakan ayat yang agung, yang apabila dibaca mata menjadi berkaca-kaca, apabila didengar kemudian diresapi oleh hati, maka hati ini akan menjadi gemetar. Dan apabila didengar oleh seseorang yang lalai, maka insya Allah akan membuat ia ingat bahwa dirinya pasti akan menemui kematian. Memang perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang, suatu perjalanan yang banyak aral dan juga banyak cobaan, yang dalam menempuhnya kita memerlukan perjuangan dan juga pengorbanan yang tidak sedikit, yaitu suatu perjalanan yang akan menentukan apakah kita nantinya termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Perjalanan itu adalah kematian yang akan menjemput kita, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kita dengan alam akhirat, yang karena keagungan perjalanan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Andai saja engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Muttafaqun alaih. Maksudnya, apabila kita tahu hakikat kematian dan keadaan alam akhirat serta kejadian-kejadian yang mengerikan di dalamnya, niscaya kita akan ingat bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan lain, kehidupan yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 17. Akan tetapi kadang kita lupa akan perjalanan itu, dan kebanyakan manusia lebih memilih mementingkan kehidupan dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyempurnakan perjalanan itu, yaitu dengan melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Dan marilah kita perbanyak taubat dari segala dosa-dosa dan segala maksiat yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ingatlah wahai saudaraku, semua orang pasti akan mengalami. Dikala kita merasakan pedihnya kematian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, beliau juga sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah, tapi beliau ketika menjelang ajalnya, beliau pun merasakan sakaratul maut. Beliau bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sesungguhnya di dalam kematian itu terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ingatlah
dikala nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut, napas kita tersengal, mulut kita dikunci, lidah ini akan kaku tidak dapat berbicara, anggota badan kita lemah, pintu taubat telah tertutup. Di sekitar kita terdengar tangisan dan rintihan keluarga, anak, istri, handai taulan saudara yang akan kita tinggalkan. Pada saat itu tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakitnya sakaratul maut. Tiada daya dan usaha yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Jamaah Jumat yang berbahagia, cukuplah kematian sebagai nasihat. Cukuplah kematian menjadikan hati kita bersedih. Cukuplah kematian menjadikan air mata kita jatuh bercucuran. Perpisahan dengan saudara tercinta, perpisahan dengan keluarga tercinta, perpisahan dengan anak-anak tercinta, penghalang segala kenikmatan dan pemutus segala cita-cita. Maka marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kapan kita akan mati dan di mana kita akan mati. Maka demi Allah, hanya Allah lah yang mengetahui jawabannya. Oleh karenanya, marilah kita selalu bertobat kepada Allah dan jangan kita menunda-nunda taubat itu dengan kata-kata nanti, nanti dan nanti. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tanyakan kepada diri kita, apa yang menjadikan kita terperdaya dengan kehidupan dunia yang fana ini? Padahal kita tahu cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Perlu kita ingat bahwa harta dan kekayaan dunia yang kita miliki tidak akan bisa kita bawa untuk menemui Allah. Tetapi hanya amal solehlah yang akan kita bawa nanti dikala kita menemui Allah. Maka marilah kita tingkatkan amalan soleh kita sebagai bekal kita menuju akhirat yang kekal dan abadi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita mencoba merenungi sisa-sisa umur kita, muhasabah pada diri kita masing-masing tentang masa muda kita. Untuk apa kita pergunakan? Apakah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, ataukah hanya untuk bermain-main saja? Tentang harta kita, dari mana kita peroleh, halal atau haram, dan untuk apa kita belanjakan? Apakah kita gunakan untuk bersedekah di jalan Allah, atau kita gunakan hanya untuk berfoya-foya, atau bahkan kita gunakan untuk hal yang sia-sia, atau bahkan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Dan terus kita muhasabah terhadap diri kita masing-masing dari hari-hari yang telah kita lalui. Perlu kita ingat bahwa umur kita semakin hari semakin berkurang, kematian pasti datang menjemput kita. Sedangkan dosa terus bertambah, maka lakukanlah taubat sebelum ajal menjemput kita, karena waktu yang telah berlalu tidak akan dapat untuk kembali lagi. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dan jika kita merenungi lebih dalam, kita akan mendapatkan bahwa kehidupan dunia ini betul dikatakan oleh Allah hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Kehidupan kita, jika kita renungi lebih dalam, terdiri dari banyak lembaran-lembaran kertas. Kita dilahirkan ke dunia, kita mendapatkan akta kelahiran yang berupa kertas. Kemudian kita dimasukkan ke dalam kartu keluarga oleh ayah kita. Kartu keluarga juga kertas. Seorang pegawai, dia bekerja di sebuah instansi, mendapatkan SK. SK itu berupa kertas, naik pangkat berupa kertas, bahkan mendapatkan gaji juga berupa kertas. Kemudian kita bekerja siang malam tanpa henti demi menafkahi anak istri kita. Kita mendapatkan uang, uang itu berupa kertas. Bahkan harta yang kita miliki, rumah, tanah, semuanya, surat-surat berharganya juga berupa kertas. Maka relakah kita
menukar kertas-kertas itu, kita tukar dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya, tentu saja kita tidak akan rela menukar surga Allah dengan lembaran-lembaran kertas duniawi itu.